Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membuat grup terakhir, yaitu dana pengembalian. Tetapi sebelum itu, saya akan menambahkan kategori terlebih dahulu. Kita masuk ke kategori. Untuk kategorinya misalnya laptop. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian aset. Di sini kita akan menambahkan satu aset lagi. Kita masuk ke new asset. Untuk jumlahnya misalnya ada 10. Kita coba create. Kemudian selanjutnya pada bagian tabel aset, kita akan menambahkan beberapa kolom. Salah satunya kita akan menambahkan harga. Jadi untuk dendanya nanti akan menyesuaikan dengan aset yang dipinjam. Misalnya untuk mikrotik harga pembeliannya 800.000, sedangkan untuk laptop misalnya harganya 15 juta, maka untuk denda yang dikenakan itu akan berbeda. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian selanjutnya kita masuk ke terminal. Kita akan menambahkan beberapa kolom pada tabel aset. Kita ketikkan PHP Artisan, kemudian Make Migration, kemudian Add Column to Asset Table. Oke, jika sudah kita enter, kita buka file migrasinya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan 3 kolom. Yang pertama kita akan menggunakan desimal. Kolom yang pertama adalah hari pembelian. Kemudian kita tambahkan 15 digit dan 2 angka di belakang koma. Kemudian kita tambahkan label. Kemudian untuk kolom kedua kita gunakan year. Kemudian nama kolomnya adalah tahun pengadaan. Di sini kita tambahkan label juga. Kemudian yang terakhir kita gunakan string. Untuk nama kolomnya adalah sumber pendanaan. Kita tambahkan juga no label. Oke, jika sudah kita simpan. Sekarang kita kembali ke terminal. Selanjutnya kita akan migrasikan, kita ketikkan PHP Artisan, kemudian migrate. Selanjutnya kita masuk ke bagian resource. Kemudian di sini kita masuk ke bagian aset. Yang pertama kita edit pada bagian skema. Kemudian kita pilih aset POM. Yang pertama kita edit pada bagian kolom name. Untuk kolom span pool-nya kita hapus. Kemudian untuk kolom name kita akan duplikat. Nama kolomnya kita ganti. Yang pertama adalah harga pembelian. Kita tambahkan label. Kemudian tambahkan numerik. Kemudian yang berikutnya kita ganti juga. Kita tambahkan label juga. Kemudian untuk kolom berikutnya adalah sumber pendanaan. Kita tambahkan label juga. Kemudian karena 3 kolom ini kita set sebagai no label, require-nya kita hapus. Oke, jika sudah kita simpan. Kemudian ada yang terlewat, kita perlu mengedit pada bagian model. Kita masuk ke bagian model.
Di sini kita pilih asset.php. Kemudian di sini kita tambahkan. Yang pertama adalah harga pengadaan. Kemudian tahun pengadaan. Kemudian yang terakhir adalah sumber dana. Oke, jika sudah kita simpan. Di sini saya close saja. Kita akan cek terlebih dahulu. Kita kembali ke browser. Kita masuk ke new asset. Kemudian selanjutnya kita akan edit untuk aset mikrotik dan juga laptop. Di sini untuk mikrotik kita edit. Misalnya harganya 800.000. Kemudian tahun pengadaannya misalnya 2026. Kemudian untuk sumber pendanaan misalnya CSR, Bank BJB. Kita coba simpan. Oke, untuk penyimpanan gagal. Di sini untuk kolom available, nilainya tidak terhitung secara otomatis. Kita akan coba perbaiki, kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita masuk ke bagian Asset Condition. Yang pertama, untuk require kita akan hapus. Kita tambahkan dehydrated. Kemudian untuk nilainya kita isi false. Kemudian selanjutnya after state update, sini kita copy. Kita simpan di sini. Kemudian untuk after state update, di sini kita hapus. Di sini kita ganti jadi after, kemudian state, kemudian kita pilih after state hydrate. Di sini kita reload. Oke, sekarang untuk nilai available sudah muncul. Selanjutnya kita isi kembali. Kita simpan perubahannya. Kemudian selanjutnya kita kembali ke bagian aset. Selanjutnya di sini kita edit untuk Lenovo. Untuk harganya misalnya 15 juta. Oke, jika sudah kita simpan. Kemudian yang terakhir kita akan tampilkan pada bagian table. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian pada bagian aset, kita masuk ke bagian table. Kemudian di sini kita buka aset table.php. Di sini untuk kolom kategori kita akan duplikat. Kemudian kita akan sesuaikan. Oke, jika sudah kita simpan, sekarang kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Kita coba tampilkan harga. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel baru. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita masuk ke terminal. Di sini kita akan membuat model dan juga file migrasinya. Kita ketikkan PHP Artisan. Kemudian make model. Nama modelnya kita gunakan asset find. Kemudian kita tambahkan min-name. Yang pertama kita buka file migrasinya. Kemudian di sini kita akan menambahkan beberapa kolom. Yang pertama kita akan membuat kolom yang berrelasi dengan tabel asset return. Kita gunakan foreign ID. Kemudian nama kolomnya adalah aset. Kemudian return. Kemudian ID. Di sini kita tambahkan constraint. Kemudian tambahkan juga cascade on delete. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan tipe denda. Di sini kita gunakan enum. Nama kolomnya tipe. Kemudian kita tambahkan array. Untuk jenis dendanya misalnya telat.
kemudian rusak, kemudian yang terakhir adalah hilang. Kolom berikutnya kita gunakan untuk nilai denda, kita gunakan desimal. Nama kolomnya misalnya amount, misalnya 12 digit, kemudian 2 angka di belakang koma. Untuk kolom terakhir kita gunakan teks, nama kolomnya misalnya notes. Kemudian kita tambahkan label. Jika sudah, kita simpan. Kita akan migrasikan, kita kembali ke terminal. Di sini kita ketikkan PHP Artisan, kemudian migrate. Selanjutnya kita akan edit pada bagian model. Di sini kita buka filenya. Kemudian di sini kita ketikkan protected. Kemudian pilih label. Kemudian kita masukkan nama kolomnya. Selanjutnya kita akan menambahkan relasi dengan tabel asset return. Di sini kita ketikkan public, kemudian function, kemudian nama relasinya kita beri nama asset return. Kemudian di sini kita return, kemudian this. Relasinya kita gunakan belongs to. Kemudian di sini kita masukkan nama modelnya, yaitu asset return. Kemudian kita tambahkan kelas. Oke, jika sudah, kita simpan. Sekarang kita kembali ke model. Kemudian di sini kita buka asset return.php. Di sini kita akan menambahkan fungsi lagi. Di sini kita ketikkan kembali public function. Kemudian nama relasinya kita beri nama asset find. Kemudian di sini kita return. Kemudian this. Relasinya kita gunakan hash many. Kemudian untuk nama modelnya adalah asset find. Kemudian kita tambahkan kelas. Oke, jika sudah, kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat relation manager. Kita buka terminal. Kemudian di sini kita ketikkan PHP Artisan. Kemudian make filament. Kemudian dash relation. Kemudian dash manager. Kemudian selanjutnya di sini kita langsung enter. Di sini kita akan menggunakan asset return resource. Di sini kita copy, kemudian kita simpan di sini. Kemudian selanjutnya kita masukkan relasinya. Di sini kita pilih no. Kemudian no lagi. Kemudian no. Untuk modalnya no juga. Di sini kita no juga. Untuk table class kita no juga. Di sini kita pilih no juga. Kemudian di sini kita ketikkan hash many. Oke, sekarang di sini kita memiliki dua informasi. Yang pertama kita sudah berhasil dibuatkan asset find relation manager. Kemudian yang kedua di sini kita diminta untuk menambahkan atau meregistrasikan relasi yang kita buat. Kita akan simpan pada bagian asset return resource. Sekarang kita kembali ke bagian resource. Kemudian di sini kita masuk ke asset return. Kemudian di sini kita buka asset return resource. Kemudian di sini kita akan tambahkan pada bagian get relation. Kemudian di sini kita tambahkan asset find relation manager. Kemudian di sini kita tambahkan kelas. Oke, jika sudah kita simpan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian relation manager. Pada bagian asset return kita buka relation manager. Kemudian di sini kita buka asset find relation manager.
Kemudian selanjutnya di sini kita duplikat. Di sini kita tambahkan tanda tanya. Kemudian untuk variabelnya di sini kita ganti. Kita gunakan title. Kemudian judulnya kita ganti. Kemudian selanjutnya kita duplikat lagi. Kemudian titelnya kita hapus. Kita gunakan record title atribut. Kemudian untuk nilainya kita ganti. Kemudian selanjutnya kita akan edit pada bagian skema. Teks inputnya kita ganti. Di sini kita gunakan select. Kemudian nama kolomnya kita ganti. Nama kolomnya adalah tipe. Kemudian kita tambahkan label. Untuk labelnya misalnya jenis denda. Kemudian untuk max length kita hapus. Di sini kita tambahkan option. Kemudian kita tambahkan array. Kemudian kita masukkan nilainya. Yang pertama adalah let. Labelnya misalnya kita beri nama let return. Kemudian yang kedua adalah rusak. Kemudian yang terakhir adalah hilang. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan kolom berikutnya. Di sini kita gunakan teks input. Nama kolomnya adalah amount. Kemudian di sini kita tambahkan label. Misalnya find amount. Kemudian kita tambahkan numerik. Kemudian kita tambahkan prefix. Misalnya IDR. Kemudian yang terakhir kita tambahkan require. Kemudian kita akan tambahkan kolom terakhir. Kita gunakan text area. Nama kolomnya adalah notes. Kita berikan label. Kemudian tambahkan row. Misalnya 3. Kemudian di sini kita tambahkan kolom span pool. Kemudian selanjutnya kita edit pada bagian table. Untuk record title atribut kita ganti. Selanjutnya di sini kita edit pada bagian teks kolom. Yang pertama adalah jenis denda. Kemudian di sini kita tambahkan label. Kemudian kita tambahkan badge. Kemudian kita tambahkan color. Yang pertama untuk telat. Warnanya kita gunakan warning. Kemudian untuk rusak. Kita berikan warna merah. Kemudian yang terakhir untuk hilang. Misalnya kita beri warna gray. Kemudian kita tambahkan kolom berikutnya. Kolom berikutnya adalah amount. Kemudian tambahkan label. Kemudian tambahkan money. Kemudian yang berikutnya adalah note. Kita tambahkan label. Kemudian di sini kita beri limit. Misalnya 30. Kemudian yang terakhir. Kemudian yang terakhir kita gunakan create add. Di sini kita berikan label. Tambahkan date time. Oke, jika sudah kita simpan, sekarang kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian tiket. Oke, karena di sini belum ada aset yang dipinjam, kita akan menambahkan new ticket.
Oke, sekarang kita memiliki dua tiket. Kita akan approve keduanya. Di sini kita approve. Kemudian di sini kita verify return. Di sini kita confirm. Kemudian yang berikutnya kita approve. Di sini kita confirm. Kemudian di sini kita ubah juga jadi verify return. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian asset return. Kita pilih new asset return. Seharusnya di sini ada dua tiket. Kita coba cek. Kita pilih yang pertama. Kemudian untuk kondisinya kita ubah, misalnya rusak. Kemudian di sini kita create. Kemudian selanjutnya untuk tiga kolom ini kita akan tampilkan terlebih dahulu. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita masuk ke bagian resource. Di sini kita masuk ke bagian asset return. Kemudian dalam skema kita pilih asset return in police. Di sini kita edit pada bagian tiket ID. Numeriknya kita hapus. Kita ganti dengan label. Kemudian pada bagian user ID kita ganti user.name. Kita beri label juga. Kemudian yang terakhir untuk aset, kita beri label juga. Oke, jika sudah, kita simpan. Kita akan cek terlebih dahulu. Kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Oke, di sini kita menemukan notifikasi error. Kita cek kembali. Untuk username, saya belum menambahkan koma. Oke, jika sudah, kita cek kembali. Di sini kita reload. Oke, sekarang kita akan menambahkan denda. Tetapi untuk dendanya, kita akan edit manual. Di sini kita pilih edit. Kemudian di sini kita pilih new asset find. Jenis dendanya misalnya rusak. Kemudian untuk dendanya misalnya 4 juta. Misalnya ganti layar LED. Di sini kita create. Oke, di sini kita menemukan notifikasi error. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian Asset Find Relation Manager. Di sini untuk searchable, kemudian color dan juga badge kita hapus terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba kembali. Di sini kita reload. Kemudian di sini kita cancel. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Jika ada kendala, silakan sampaikan di kolom komentar. Seperti biasa, untuk rekan-rekan yang sedang magang di sini, jika berhasil menyelesaikan video ini, silakan sertakan nama kalian, kemudian jurusan, dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.